ponakan dari saudara kandung. Bukan saudari kandung, tapi ponakan dari saudara kandung. Nah, baik, sekarang kita bahas, perhatikan, bapak, dia kemungkinan pertama dia mendapatkan bagian 1/6 ketika di dalam ahli waris ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Sebagaimana pada contoh, bapak dapat 1/6 dikarenakan apa? Ada anak laki-laki. Sehingga anak laki-laki mendapatkan sisa. Asal masalahnya karena fardunnya cuma 1, kita tulis 6, 6 bagi 6 1, sisanya 5. Kemudian kemungkinan yang kedua, bapak itu bisa mendapatkan 1/6 ditambah sisa harta ketika di dalam ahli waris ada anak perempuan atau cucu perempuan. Dikarenakan ada anak perempuan. Jadi ibu dia karena ada anak perempuan 1/6, bapak 1/6 ditambah sisa dikarenakan ada anak perempuan. Sedangkan anak perempuan mendapatkan 1/2. 6 dan 2 KPK-nya 6, 6 bagi 6 1. Kemudian kita berikan fardunnya dulu bapak, yaitu 6 bagi 6 1. Kemudian 6 bagi 2 3. Kemudian masih ada sisa, kita berikan kepada bapak. Ini yang dinamakan dengan bagian 1/6 ditambah sisa. Kemudian yang ketiga, mendapatkan bagian sisa harta ketika di dalam ahli waris tidak ada anak sama sekali. Ketika tidak ada anak, maka bapak mendapatkan sisa harta. Kemudian suami di sini mendapatkan 1/2, 2 1 1. Jadi bapak, kami ringkas, ketika tidak ada anak laki-laki mendapatkan 1/6, ketika ada anak perempuan mendapatkan 1/6 ditambah sisa harta. Kemudian ketika tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisa harta atau asoba. Kakek dia mendapatkan bagian yang sama seperti bagian bapak. Baik, kakek dari jalur bapak mendapatkan bagian yang sama seperti bagian bapak dengan syarat di dalam ahli waris tidak ada bapak. Jadi sama dia kakek ini. Ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka dia mendapatkan 1/6. Ketika ada anak perempuan, dia mendapatkan 1/6 ditambah sisa. Ketika tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan, dia mendapatkan sisa harta. Sama seperti bapak, tapi dengan syarat apa? Tidak ada bapak mayit. Kalau ada bapak, bapak yang lebih berhak. Kemudian suami dia hanya dua kemungkinan, antara 1/2 dan 1/4. Dapat 1/2 ketika tidak ada anak, dapat 1/4 ketika ada anak. Mudah sekali sebenarnya. Sebagaimana pada contoh kan, sudah Ana tulis itu. Saudara seibu, ada 3 dia. Yang pertama, saudara seibu mendapatkan bagian 1/6 ketika jumlah saudara-saudara seibu hanya 1 orang. Maka ini dilihat dari jumlahnya. 1 orang, maka dia mendapatkan 1/6. Tapi ketika jumlahnya lebih dari 1, dia mendapatkan 1/3. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan harta waris ketika dalam ahli waris ada anak laki-laki atau anak perempuan atau bapak atau kakek, sebagaimana yang kita bahas pada pembahasan tentang hajab. Jadi yang penting, yang perlu diingat, saudara atau saudari seibu ketika sendirian dapat 1/6, ketika lebih dari 1 dapat berapa? 1/3. Ibu mendapatkan bagian 1/6 ketika di dalam ahli waris ada anak atau saudara lebih dari 1. Mendapatkan bagian 1/6 ketika di dalam ahli waris ada anak. Contohnya yang pertama, ibu, anak laki-laki, ibu 1/6 karena ada anak. Jadi 6 1 1. Kemudian contoh yang kedua, ibu tidak di sini, contoh ini tidak ada anak. Tidak ada anak, tapi apa? Apa nih ya? Bapak Ibu sekalian, karena di luar banyak anak-anak, jadi mungkin suaranya sedikit mengganggu. Tidak mengapa, kita tetap lanjutkan, kita akhiri bentar lagi insya Allah. Nah yang kedua ini contohnya apa? Contohnya ibu 2 saudara kandung, di sini tidak ada anak, tapi apa? Tidak ada saudara lebih dari 1, maka ibu tetap mendapatkan 1/6. Jadi 6 1 5. Nah kemungkinan yang kedua, mendapatkan bagian 1/3 dan ketika di dalam ahli waris tidak ada anak. Ketika di dalam ahli waris tidak ada anak dan tidak ada saudara lebih dari 1.
Di sini ibu mendapatkan 1/3. Kenapa? Tidak ada anak, tidak ada saudara lebih dari satu. Maka ibu mendapat 1/3, 3 bagi 3 1, sisanya saudara kandung. Kemudian ketiga, mendapatkan bagian 1/3 dari sisa harta. Ini masalah umariyatin ini khusus untuk apa? Khusus untuk permasalahan ini saja, dua kasus ini. Ketika dalam ahli waris ada ibu bapak suami atau ibu bapak istri. Maka di sini ibu mendapatkan 1/3 dari sisa harta. Caranya apa? Caranya kita berikan dulu asal masalahnya 6. 6 bagi 2, 3. Kemudian 6 dikurang 3, sisanya berapa? 3. Sisanya 3. Maka 1/3 dari 3 berapa? 1 kita berikan kepada ibu. Kemudian sisanya kepada bapak. Kemudian asal masalahnya 4. 4 bagi 4, 1. Sisanya berapa? 3. Maka 1/3 dari 3 adalah 1. Kita berikan kepada ibu. Sisanya untuk bapak. Ini yang dinamakan dengan masalah umariyatain. Nenek mendapatkan bagian 1/6. Jadi nenek itu tidak ada bagian yang lain kecuali 1/6. Kemudian tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang kita bahas pada pembahasan hajab. Ketika di sana ada ibu. Ketika di sana ada ibu. Kemudian istri mendapatkan 1/4 ketika tidak ada anak, 1/8 ketika ada anak. Ketika ada anak. Anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 ketika jumlahnya hanya 1 orang. Sedangkan mendapatkan bagian 2/3 ketika jumlahnya lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, mendapatkan bagian sisa harta ketika di dalam ahli waris tidak ada anak laki-laki. Nah ini perhatikan. Anak perempuan ketika di dalam ahli waris ada anak laki-laki. Tadi sudah kita bahas di pembahasan asobah, dinamakan dengan asobah bil ghair. Nah, dia mendapatkan sisa, kita berikan bagian kepada suami dulu, kemudian sisanya, dan dikarenakan 3 ini sisanya bisa langsung kita berikan. Anak laki-laki bagiannya 2, anak perempuan bagiannya 1. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan sama dia, mendapatkan bagian 1/2 ketika jumlahnya hanya 1 orang. Mendapatkan bagian 2/3 ketika jumlahnya lebih dari 1, mendapatkan sisa harta ketika mayit masih memiliki cucu laki-laki. Sama dia, tadi sudah kita bahas di asobah bil ghair, ketika bertemu dengan cucu laki-laki. Kemudian yang keempat, mendapatkan bagian 1/6 ketika di dalam ahli waris ada anak perempuan. Ingat 1 orang anak perempuannya. Kalau lebih dari 1, tadi kita bahas di pembahasan tentang hajab, anak saudara cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa, mahjub dia. Tapi ketika anak perempuannya hanya 1 orang, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6. Kelima, tidak mendapatkan harta warisan ketika mayit memiliki anak laki-laki atau 2 anak perempuan, sebagaimana yang kita bahas di pembahasan tentang hajab. Kemudian saudari kandung, dua lagi, insyaallah. Saudari, baru kita lanjutkan tanya jawab. Saudari kandung mendapatkan bagian 1/2 ketika jumlahnya hanya 1 orang. Kemudian mendapatkan 2/3 ketika jumlahnya lebih dari 1. Kemudian mendapatkan sisa harta ketika di dalam ahli waris ada saudara kandung. Sebagaimana masuk kategori asobah bil ghair yang kita bahas tadi. Keempat, mendapatkan sisa harta ketika di dalam ahli waris ada anak perempuan atau cucu perempuan, sebagaimana asobah ma'al ghair yang kita bahas tadi. Kelima, tidak mendapatkan harta warisan ketika di dalam ahli waris ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, sebagaimana pembahasan yang kita bahas di pembahasan tentang hajab. Begitu tidak mendapatkan harta warisan ketika di dalam ahli waris ada bapak. Nah, ini contohnya sudah ada, tinggal insyaallah sudah bisa dipahami ini. Makanya karena sedikit cepat, saudari sebapak mendapatkan bagian 1/3 ketika jumlahnya hanya 1 orang, 2/3 ketika jumlahnya lebih dari 1, mendapatkan 1/6 ketika di dalam ahli waris ada saudari kandung. Sama ini posisinya seperti apa? Ketika ada anak perempuan 1 orang, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6. Keempat, mendapatkan sisa harta ketika di dalam ahli waris ada saudara sebapak. Masuk kategori asobah bil ghair yang kita sudah bahas. Kelima, tidak mendapatkan harta warisan ketika di dalam ahli waris ada anak laki-laki, cucu laki-laki. Sudah kita bahas di pembahasan tentang hajab. Bisa dibuka lagi, meroja lagi tadi di halaman sebelumnya. Yang penting sudah dipahami. Keenam, tidak mendapatkan harta warisan ketika di dalam ahli waris ada bapak.
Yang ketujuh, tidak mendapatkan harta warisan ketika di dalam ahli waris ada saudara kandung dan saudari kandung lebih dari satu. Nah, saudara sebapak ketika ada saudara kandung tidak mendapatkan, sebagaimana contoh pertama. Kemudian contoh kedua, ketika saudara kandungnya lebih dari satu, maka tidak saudari kandung tidak mendapatkan harta warisan, sebagaimana yang kita bahas pada pembahasan tentang hajab. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah selesai kita pemaparan materinya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kurang lebih 18 halaman. Insya Allah ini walaupun cuma berapa halaman, insya Allah ini sudah cukup sebenarnya. Walaupun dikatakan pemula, tapi kita sebagaimana yang sudah Bapak Ibu pelajari sekalian, tidak mudah kan? Nah, karena memang ini sudah cukup sebenarnya untuk modal bagi kita untuk menghitung waris sesuai dengan syariat Islam. Tinggal di murojaah dan diulang-ulang lagi. Dan sekali lagi kami ingatkan kalau misalkan bagi yang belum bergabung di kelas waris online-nya, yang mana videonya bisa ditonton kapan saja, dipelajari kapan saja, tidak masalah. Insya Allah ini bersifat gratis juga. Silakan bergabung, nanti tinggal eh, nanti kami share insya Allah punya di grup. Baik, mungkin ini saja. Kita lanjutkan tanya jawab. Tafadhal, Ender. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khair, Ustaz. Nah, kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan mungkin dari para peserta yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan atau masih ada yang belum dipahami. Tafadhol, teman-teman bisa raise hand. Teman-teman silakan raise hand dulu terlebih dahulu, baru kita nanti bacakan pertanyaan yang via chat. Apakah suara Anda terdengar, Ustaz? Nah, terdengar. Mungkin bisa bacakan di chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Nah, silakan Pak. Ustadz, bagaimana menghadapi saudari kandung yang belum bisa menerima hukum waris secara syariat? Tips-tipsnya Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, mungkin dari sisi saran saja, dari sisi nasihat, sebagaimana kita menasihati orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan puasa, dan syariat-syariat yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara mengedukasinya. Pertama mengedukasinya, kemudian memahaminya bahwa ini adalah hukum Allah. Di sana Allah berikan ancaman berupa neraka dan sebaliknya Allah berikan surga bagi orang-orang yang taat. Ini harus masuk ke dalam hatinya dulu. Ini harus masuk ke dalam keimanan dulu. Kalau ini tidak masuk ke dalam hatinya, tidak masuk ke dalam keimanannya, sebagaimana sebagian saudara kita juga sudah paham hukum sholat, meninggalkan sholat, sebagaimana saudara kita sudah paham hukum puasa, meninggalkan puasa, begitu juga pasti di dalam pembagian harta warisan. Mereka tidak akan taat.
Ketika apa? Ketika tidak ada keimanan di dalam hatinya. Makanya solusinya cuman berusaha kita semaksimal mungkin. Berusaha untuk memberikan nasihat begini-begini hukum Allah. Kemudian ini Allah sediakan neraka bagi orang-orang yang tidak mau taat di dalam pembagian warisan. Tapi sekali lagi, taufik itu di tangan Allah. Kita tidak bisa memaksa saudara kita harus kekeh dengan pendiriannya. Sebagaimana paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Karena sekali lagi, taufik itu di tangan Allah. Kita hanya cuman bisa berusaha. Bagaimana kita berdakwah, kita hanya cuma berusaha dan kita dituntut oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin pakai cara dengan hikmah, metode dan lain-lain agar orang yang kita dakwah tersebut apa mau mengikuti hukum Allah, mau mentaati hukum Allah. Dan ini termasuk jihad insya Allah di jalan Allah. Begitulah. Dan ini yang kami salah satu misi kami di Akademi Waris Indonesia sebanyak-banyak mungkin apa mengedukasi kaum muslimin dan muslimat. Ini dulu, yang penting mereka itu paham dulu. Ini bahasanya hukum Allah. Adapun sekali lagi, mau mereka taat atau tidak, ini luar dari kendali kami. Karena sekali lagi, taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah menjalankan sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah untuk menasihati saudara kita. Nah, itu Pak ya, mungkin silakan. Lalu, jazakumullah khair, Ustaz ya. Nah, wa yakum. Bismillah, Ustaz Afwan, Ustaz, sini bertanya. Nah, betul. Bagaimana Ustaz kalau ahli warisnya itu misalkan dia memiliki seorang anak dan tidak tahu bertahun-tahun katakanlah kita tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, itu bagaimana itu Ustaz? Mm-mm. Di sana yang pertama kita lihat dulu, kita tanyakan dulu kepada ahli waris yang lain. Kita tanyakan kepada ahli waris yang lain, kira-kira mau tidak menunggu sampai jelas keadaannya. Ini masuk ini dalam pembahasan tentang mafkud di dalam ilmu waris dikatakan orang yang hilang, orang yang belum jelas. Maka kita tanyakan dulu kepada ahli waris yang lain. Ini bagaimana nih? Kita tunggu kejelasannya, apakah dia meninggal atau tidak. Nah, kalau mengapa kita tunggu saja? Nah, ini ahsan, lebih baik, tidak ada perselisihan, ya kan? Tapi kalau misalkan ada ahli waris yang lain sangat butuh dengan uang tersebut, dia ingin mendapatkan jatah warisan tersebut dengan segera mungkin karena kebutuhan yang sangat mendesak misalkan, maka ini sekali lagi kita katakan ini hak dia. Maka di sana ada solusi dari para ulama yang dimaksud di pembahasan tentang mafkud itu bab taqadir. Jadi di situ ada rumus kaidah yang telah para ulama jelaskan di dalam hitungannya dengan cara apa? Hitungannya tersebut nanti akan perkiraan yang memungkinkan benar-benar itu mendapatkan jatah setiap ahli waris, maka itu langsung diberikan. Adapun jatah atau bagian yang masih diragukan maka itu ditahan. Ini ada insya Allah. Ini ada pembahasannya insya Allah di pembahasan tentang mafkud, yaitu pembahasan tentang fikih waris di tingkat lanjutan. Itu Pak ya. Mungkin tapi tidak bisa kami sebutkan sekarang karena keterbatasan waktu. Tapi kalau misalkan ada yang nah, kalau ada demikian, tidak apa-apa. Tinggal konsultasikan kepada kami, tanyakan, insya Allah kami hitungkan, insya Allah. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, wa yakum. Baik. Silakan teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya secara langsung. Kalau tidak ada, kita bacakan pertanyaan ya chatnya.
Baik, mungkin Anda bacakan pertanyaan yang masuk dari obrolan Ustaz ya. Ya, silakan. Hendra. Eh, ini pertanyaan dari training sih, apakah sudah dijawab Ustaz yang di jam 10:22? Belum ya? Belum ya? Baik, Anda bacakan ya. Bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Ibu saya memiliki sengketa waris dengan adiknya, paman saya, terkait harta peninggalan Mbah. Ahli waris ada 3 orang, paman saya, 2 bersaudara, dan ibu saya. Menurut paman, Mbah dahulu mewasiatkan seluruh sawah, rumah, dan perkarangan untuknya. Namun, sawah menjadi masalah karena sejak tahun 1997 dikuasai paman atas namanya tanpa ada persetujuan ibu saya. Meskipun biaya balik nama justru dari ibu, meskipun biaya balik namanya justru biayanya yang menanggung dari ibu. Nah, saat itu sawah memang sudah tidak bisa dipecah, sehingga seluruhnya tercatat atas nama paman saya. Ibu hanya diberi 1/4 hasil sawah untuk nafkah seumur hidup, bukan hak milik. Kini ibu meminta sawah dibagi secara sah agar bisa diwariskan ke keturunannya, bukan hanya dikuasai sepihak oleh paman. Namun, paman menolak, Ustaz. Untuk perkarangan rumah, pembagian lebih besar ke ibu karena keputusan kelurahan waktu itu. Meski lokasinya kurang strategis, meski lokasinya kurang strategis. Setelah 28 tahun, ibu menuntut kembali hak warisnya yang dirasa terzalimi, Ustaz. Eh, Baik. Mungkin seperti itu pertanyaan, Ustaz. Apakah bisa dipahami, Ustaz? Nah, bisa insya Allah. Nah, jawab sekarang ya. Baik, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Nah, untuk kasus ini, misalkan ibu yang termasuk ahli waris darinya ingin menuntut haknya dalam syariat Islam dianjurkan, silakan. Itu hak anti dan antunnya. Jika ingin menuntut haknya maka silakan, tidak masalah. Tapi perlu dipahami berkaitan dengan fikih waris ini cuman apa? Sekedar bukan cuman ini fatwa. Ini fatwa yang artinya apa? Tidak mengikat ahli waris yang lain. Kita tidak bisa memaksa ahli waris yang lain. Walaupun ahli waris itu menentang hukum Allah, walaupun ahli waris itu menolak hukum Allah, kita tidak bisa memaksa mereka. Kenapa? Karena kita hanya bisa memberikan fatwa. Ini loh hukum yang benar sebenarnya. Saya ini ahli waris sebenarnya. Hak saya yang segini. Tapi kalau misalkan ada yang lain, tidak bisa kita menuntutnya. Nah, maka solusi kami di sana ada qadaan. Kita serahkan kepada hakim. Kita serahkan kepada hakim ke pengadilan negeri. Misalkan kita tuntut hak kita. Dan insya Allah di sana apa? Di sana kalau qadaan, qada yang diputuskan oleh hakim ini bersifat mengikat. Mau menolak atau tidak menolak ahli waris yang lain, maka mereka harus memberikan hak ahli waris tersebut. Dan sekali lagi, insya Allah di hukum di pengadilan agama, insya Allah tidak jauh berbeda dengan fikih waris, dengan hukum yang ada di waris yang kita pelajari. Kenapa? Karena sumber rujukan mereka itu dari fikih mazhab Syafi'i. Dan kita ketahui bahwasanya fikih waris ini tidak diperselisihkan. Semuanya sepakat dibahas di fikih mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi. Semua mereka sepakat. Karena emang jelas sumbernya dari Al-Quran, Allah yang menjelaskan. Maka solusi kami tidak mengapa kalau misalkan ibu dari ahli waris tadi yang merasa terzalim tadi untuk menuntut hanya ke pengadilan. Ini yang bersifat qadaan, ini yang bersifat memaksa. Adapun kalau kita memberikan edukasi kepada cuma sekedar ini nih, pasti mereka menolak. Pasti mereka menolak, apalagi sekali lagi kalau misalkan keimanan tidak ada pada diri mereka, sudah sebagaimana orang-orang menzolimi orang lain, begitu juga bisa terjadi kezaliman di dalam ahli waris. Itu ya Bu ya. Jadi solusinya apa? Solusinya tadi untuk agar qadaan mengikat sehingga paman tadi tidak bisa menzolimi, sehingga hakim yang memaksa nanti, yang memaksa harus memberikan kepada ibu tersebut. Maka syaratnya harus diajukan kepada pengadilan. Nah, mungkin ini yang bisa kami jawab. Fadhal, ada lagi?
Referensi semoga bisa dipahami apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kita ke pertanyaan yang di bawahnya Ustadz ya. Selanjutnya dari Mbak Ratna Sari Dewi. Eh, Ahsanallahu Ustadz, izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal, ahli waris ada 2 anak perempuan, suami dan ponaan. Jadi ahli warisnya ada 2 anak perempuan, suami dan ponakan kandung dari saudara laki-laki. Maka asobahnya apakah ponakan kandung itu? Kemudian ada catatan, tidak ada ahli waris lainnya. Saudara seibu mahjub dengan anak perempuan, anak dari saudari perempuan kandung ibu bukan ahli waris. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, pertama kalau misalkan emang tidak ada saudara dari si mayit yang meninggal, saudara si ibu misalkan, kalau misalkan benar demikian, maka kembali kepada ponaan kandung. Ponaan kandung ini sudah kita bahas tadi, termasuk yang anak saudara kandung, bukan saudari. Karena keponakan itu kan kita katakan keponakan dari saudari kandung, kita katakan keponakan juga, tapi bukan termasuk ahli waris. Nah, jadi jawabannya benar. Jadi kembali kepada keponakan. Sisanya tadi kembali keponakan, tapi ingat ponakan dari saudara. Nah, ini biasanya kalau misalkan ada saudaranya, ada saudara atau saudari, maka keponakannya itu dari saudara kandung. Bagaimana yang kita pelajari tadi, ya? Kira-kira bisa dipahami atau masih ingin diulang? Yang bertanya, benar, kembali kepada keponakan. Ketika apa? Ketika di sana tidak ada saudara kandung. Baik, bagaimana Baratna? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, baik. Oke. Nah, Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Abu Zubair. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Mohon maaf di luar materi yang disampaikan. Izin bertanya tentang masalah waris yang terjadi sesuai dengan pengalaman di keluarga bapak saya, di mana nenek saya belum meninggal membagi-bagi harta warisan yang berupa rumah, namun harta tersebut yang diketahui bukan milik nenek saya, namun pemilik aslinya adalah kakek saya yang sekarang masih ada. Dan setelah itu banyak timbul kecemburuan, di mana ada yang ketidaksesuaian dengan pembagian yang ditanyakan. Bagaimana hukumnya apabila suatu saat pemilik waris meninggal yang hartanya sudah dibagikan oleh yang bukan haknya, Ustaz? Bagaimana hukumnya apabila suatu saat pemilik waris meninggal yang hartanya sudah dibagikan oleh yang bukan haknya? Seperti itu, Ustaz. nah, baik. Banyak ini yang terjadi, terutama ketika ahli warisnya, ketika dia dahulu belum pernah belajar, belum pernah ngaji, jadi dia membagi warisan tidak sesuai dengan syariat Islam. Termasuk ini misalkan membagi yang bukan hak milik dia, misalkan bukan harta dia, bukan peninggalan dia bagi, misalkan. Maka maka tinjau dari syariat Islam, maka kita harus hitung sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang syar'i dulu. Baru kita cocokkan nanti. Di pembagian yang lama, kemudian pembagian yang kedua. Tinggal misalkan di pembagian yang pertama itu ada ahli waris yang mendapatkan bagiannya lebih daripada pembagian sesuai dengan syariat, dikembalikan kepada yang berhak. Jangan ditahan. Atau misalkan di pembagian pertama ada ahli waris yang mendapatkan kurang ternyata. Kita lihat di pembagian yang sesuai dengan syariat Islam, ternyata misalkan ahli warisnya mendapatkan 5, tapi ketika di pembagian pertama dia mendapatkan 2, kita berikan sisanya 3 tadi. Nah itu, jangan pura-pura tidak tahu. Nanti jadi bangkrut, jadi bangkrut di akhirat nanti. Terutama bagi ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji. Ketika tahu bahwasanya pembagian dia itu salah dahulu, kemudian pembagian itu misalkan berlebih misalkan, maka dia hitung sesuai dengan syariat Islam, kemudian dia kembalikan kepada ahli waris yang lebih berhak. Nah, atau mencari ridho dari ahli waris yang lebih berhak. Tuh ya, jadi dihitung sesuai dengan syariat Islam, tinggal dicocokkan. Kalau misalkan yang pertama kelebihan, dikembalikan. Kalau misalkan kekurangan, minta kurangnya tadi. Itu saja sebenarnya.
Kemudian misalkan tidak jelas, dijelaskan ini punya siapa harta warisannya. Kalau misalnya ternyata memang bukan harta warisan itu bukan punya dia, kembalikan lagi kepada pemiliknya. Kemudian kita lihat lagi ahli warisnya siapa. Demikian. Memang kelihatannya sulit, tapi insya Allah di sana ada pahala dan ajar insya Allah karena di sana ada ketaatan usaha kita agar menjauhkan dari harta yang haram. Terutama insya Allah Bapak Ibu semua paham bahwasanya kezaliman kepada ahli waris kepada manusia orang lain ini termasuk apa? Termasuk akan mengurangi pahala kita di akhirat nanti. Kalau misalkan kemaksiatan kepada Allah mungkin bisa kita bertobat saja sudah, tapi kemaksiatan kepada kezaliman kepada orang lain ini sangat merugikan bagi orang yang menzalimi tersebut, wallahi akan merugikan di akhirat nanti. Baik. Itu mungkin. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami Mas ya. Mas Abu Zubair, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Jika memang masih bingung, silakan ditanyakan kembali. Baik ya, cukup ya. Baik Mas. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari Alvin Akis Timal ini. Ahsanallahu alaikum, izin bertanya Ustaz. Apabila mayit mempunyai ahli waris istri, kemudian 2 anak perempuan dan 2 saudari perempuan, mana yang lebih utama sesuai dengan urutannya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ahli warisnya istri, karena ada anak dia mendapatkan 1/8, 2 anak perempuan karena jumlahnya jumlahnya lebih dari 1, 2/3, dan 2 saudari perempuan dia mendapatkan sisa harta. Ini pembagiannya. Jadi istri, 2 anak perempuan, 2 saudari. Ini anak tulis. Istri, kemudian 2 anak perempuan, kemudian 2 saudari. Maka istri mendapatkan 1/8 karena ada anak, 2 anak mendapatkan 2/3, saudari tadi asobah ma'al ghair, dia mendapatkan sisa. 8 dan 3, ini tabayun, langsung dikali 24, 24 bagi 8, 3, 24 bagi 3, 8 dikali 2, 16. Ada sisa? Sisanya 16, 17, 19, 5. 5 kita berikan kepada 2 saudari 6, 2 saudari kandungin tadi. Jadi 5 ini dibagi rata untuk 2 saudari. Nah, ini asal masalahnya. Kemudian ini bagian masing-masing. Jadi tadi tinggal harta warisan sebagaimana tahap ke-7. Lihat saja nanti harta warisan dibagi asul masalah, kemudian dikali bagian masing-masing. Dikali bagian masing-masing, insya Allah kan tahu berapa bagian masing-masing. Nah, ada lagi kira-kira? Atau Baik. tambah pertanyaannya? Baik, Mbak Alvina, apakah sudah bisa dipahami? Baik, kita ke pertanyaan yang lainnya Ustaz ya. Dari Kak Yuli. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika mayit meninggalkan suami, saudara kandung, dan saudari kandung, keponakan kandung, apakah keponakan laki-laki ini terhalang oleh saudara kandung, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. 7 perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sudah benar karena Jika mayit meninggalkan suami, saudara kandung, saudari kandung, jika mayit meninggalkan suami, saudara kandung, saudari kandung, keponakan kandung, apakah keponakan laki-laki
apakah keponakan laki-laki ya maksudnya? Apakah keponakan laki ini terhalang oleh saudara kandung? Nah, baik. Suami tidak ada anak, 1/2, saudara kandung, saudari kandung dia mendapatkan sisa harta asobah bil ghair. Keponakan kandung dia tidak mendapatkan apa-apa. Benar, dia terhalang oleh saudara kandung. Karena tadi dari sisi darojahnya, generasinya saudara kandung, walaupun sama-sama dari sisi apa saudara ini, keponakan kandung dari sisi jalur kekerabatannya dia masuk posisi yang ketiga yang tadi kita bahas, saudara, tapi dari sisi generasinya lebih dekat itu saudara kandungnya, oomnya atau bapaknya, oomnya, ya, lebih dekat dengan si mayit. Karena saudara kandung ini posisinya sebagai saudara si mayit, sedangkan keponakan anak dari saudara si mayit. Jadi sudah benar keponakan kandung ini terhalang oleh saudara kandung. Nah, jadi bagiannya tadi Baik. suami 1/2, saudara kandung dan saudari kandung mendapatkan sisa harta. Nah, mungkin soal terakhir, Ainder. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, Mas Yuli ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Yuli ya, atau Mas Yuli ini. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapat harta waris, tetapi karena masyarakat masih belum paham, cucu perempuan ini mendapat waris dan seluruh keluarga juga merasa itu hak saudari mereka. Apakah harta warisan itu perlu dikembalikan atau tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, pertama langkah awal kita ketahui itu ahli warisnya. Kita tanyakan, yang pasti harus kita ambil ridhonya terlebih dahulu. Kita tanyakan, ini sebenarnya begini pembagian yang benar. Kita kasih tahu, misalkan, kemudian sebenarnya ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Tapi ini kenapa bagian dapat tidak dapat atau bagiannya kurang karena diberikan kepada yang bukan ahli waris. Nah, kita tanyakan kepada ahli warisnya dulu. Kira-kira ridho atau tidak dia? Nah ini, kira-kira ridho atau tidak? Tanpa jangan sampai ada tidak keenakan. Misalkan kalau dia mengatakan ridho, maka apa? Maka itu posisinya seperti apa? Ahli waris itu memberikan hadiah, hibah kepada cucu perempuan dari anak perempuan tadi. Ini tidak mengapa. Tapi kalau misalnya tidak ridho, sekali lagi maka cucu perempuan dan dari anak perempuan tadi termasuk zalim, telah mengambil hak orang lain, telah mencuri. Sebagaimana yang kita ketahui, mencuri uang orang lain, merampas uang orang lain, ini termasuk dosa besar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk amannya, cari dulu ya, ahli warisnya siapa saja, kemudian berapa bagiannya, kemudian diskusikan. Kira-kira bagaimana ini? Sudah terlanjur tebel ini, ridho atau tidak? Ya, misalkan, kalau misalkan semua ahli waris ridho, maka tidak mengapa, maka ini dianggap sebagai hibah. Maka dikatakan kepada cucu perempuan bahasanya ini sebenarnya ini bukan harta warisan, tapi ini hibah dari ahli waris yang berhak, yaitu anak misalkan. Nah, mungkin ini enggak jawabannya. Baik, Mbak Yuli atau Mas Yuli, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah disampaikan Al-Ustaz. Ini kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bertanya dan juga kepada Al-Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan kita pada siang hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan yang masih belum dimengerti atau dari materi yang belum dimengerti, mungkin bisa ditanyakan di kesempatan lain bersama Ustaz Hilman ya. Baik. Terus selanjutnya mungkin kami kembalikan kepada Ustaz untuk menyampaikan closing statement pada pertemuan kita siang hari ini Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir. Begitu juga ini sudah direkam juga. Insya Allah kita upload juga untuk teman-teman yang berusaha untuk mempelajari ilmu waris ini. Semoga Allah mudahkan. Dan ini tadi banyak sekali PR kita ini di dalam syarat waris ini. Mungkin hampir dari 100 orang yang bertanya kepada kami berkaitan dengan
pembagian harta warisan ini mungkin hanya 20%, 30% yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan Allah. Maka ini menjadi sebuah perhatian yang besar. Inilah salah satu tekad kami membangun Akademi Waris Indonesia ini. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah untuk memberikan edukasi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di Indonesia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga Allah memudahkan buat Bapak Ibu semua mempelajari ilmu waris. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khair Ustaz kepada Al-Ustaz Iman Widandi SH hafizahullah taala atas materi yang telah beliau sampaikan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah ikuti bersama rangkaian daurah ilmu waris pada siang hari ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah pemahaman kita dalam beragama, serta mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga Allah membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, mungkin kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.